haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan untuk memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah bangkit dan mengalahkan dosa serta kematian. Hari ini kami sangat bersyukur dan sangat bersukacita karena Engkau telah bangkit. Amin. Kita sangat bersukacita karena kuasa dosa dan maut telah dikalahkan oleh Yesus. Sukacita di hatiku. Selamat pagi anak-anak. Ya, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Yuk kita berdoa.
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena sampai hari ini Engkau Allah yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Allah yang membuka mata, hati, pikiran, telinga kami Tuhan, untuk kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Bapa di dalam surga, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Urapi kami Tuhan, supaya apa yang terucap dan terungkap semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau juga berkati juga anak-anak-Mu yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau persiapkan hatinya Tuhan, sehingga firman-Mu tidak datang begitu saja, sehingga firman-Mu dapat hadir di dalam hati kami dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pagi anak-anak. Pagi. Waduh, dengan cerianya semua sudah siap untuk mendengarkan. Ya, anak-anak, di bulan April ini kita akan merayakan apa sebagai umat Kristiani? Iya, betul. Kita akan merayakan Paskah. Apa sih itu Paskah? Yuk, siapa yang tahu? Paskah itu merayakan apa? Loh, kelahiran? Bukan. Paskah itu merayakan apa? Kematian dan kebangkitan. Nah, anak-anak, Paskah bagi umat Kristen itu merupakan perayaan penting, karena perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Perayaan ini memiliki makna penting sebagai bukti kemenangan atas dosa dan maut, serta harapan akan kehidupan kekal. Karena dengan pengorbanan Yesus di kayu salib itu membayar dosa-dosa manusia. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut bahwa hari ini hari Minggu tanggal 20 April. Ya, firman Tuhan pagi hari ini ya diambil dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Sudah disiapkan Alkitabnya? Ya, kalau tidak bawa Alkitab, kita siapkan juga hati kita. Yuk, mari kita mendengarkan ya. Ya, perikop untuk bacaan minggu hari ini yaitu Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Demikian. Tapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga."
Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Ya, itu tadi dasar firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan pagi hari ini diberi judul Yesus bangkit, bersoraklah. Iya, anak-anak tadi dikatakan bahwa 3 hari setelah meninggal. Meninggal Tuhan Yesus hari apa anak-anak? Hari Jumat. Kalau 3 hari Tuhan mengatakan bangkit, berarti pada hari apa ya? Iya, pada hari Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Nah, anak-anak, pada hari yang ketiga, ya, ada perempuan tadi datang ke kubur. Ya, zaman itu anak-anak, untuk pemakaman itu bukan seperti pemakaman yang sekarang ya, digali tanahnya, enggak. Zaman dulu itu mayat dimasukkan ke gua. Kemudian gua itu ditutup. Dan tutup itu juga dari batu sehingga sulit untuk dibuka. Nah, anak-anak, pada hari ketiga tadi dikatakan perempuan itu datang ke kubur Tuhan Yesus dengan membawa apa? Iya, rempah-rempah. Nah, ketika mereka datang, mereka kaget. Karena apa? Kubur Tuhan Yesus terbuka. Padahal tutupnya itu dari batu yang tebal, yang berat. Dia kaget. Loh, kok batunya tidak ada terguling, pintunya terbuka. Dia melihat bahwa kubur itu kosong. Anak-anak, siapa tadi perempuan yang datang ke kubur Yesus? Ada 3. Yuk, siapa yang masih ingat? Boleh tidak urut. Siapa? Iya, Maria dari Magdala. Kemudian siapa lagi? Johana dan Maria ibu Yakobus. Nah, anak-anak, ketika melihat kubur kosong, mereka berlari memberitahukan kepada 11 rasul, kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Apa kata mereka? Dikira omong kosong, tidak mungkin. Nah, dia lupa dengan janji Tuhan bahwa pada hari yang ketiga Tuhan akan bangkit. Kemudian anak-anak, satu murid Tuhan Yesus, dia bergegas lari, ingin menyaksikan. Betul enggak? Siapa ya kira-kira namanya? Ya, siapa yang ingat? Iya, betul, Petrus. Petrus lari. Dia ingin membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada di makam. Nah, kemana anak-anak Tuhan Yesus? Semua kaget ya. Tadi awalnya tidak percaya. Tapi ketika Petrus menyaksikan memang jasad Tuhan
Yesus sudah tidak ada di makam itu. Nah, anak-anak, seperti Bu Heni tadi yang sampaikan di awal, bahwa Paskah bagi umat Kristen adalah perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Saat ini umat Kristiani bersorak-sorai merayakan kebangkitan. Ya, karena perayaan Paskah itu memiliki makna penting sebagai bukti bahwa kemenangan atas dosa dan maut serta adanya harapan akan kehidupan kekal. Nah, anak-anak, tadi Bu Heni sudah sebutkan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu untuk membayar dosa-dosa manusia. Bu Heni coba peragakan ya anak-anak. Bu Heni sebelumnya mau tanya, darah kalian kalau pernah terluka kalian itu berwarna apa ya? Berwarna apa? Iya, darah kita berwarna merah. Adakah darah kalian yang berwarna hijau, berwarna kuning? Iya, tidak ada. Semua darah manusia adalah warnanya merah. Nah, ini ibaratnya darah kita, darah merah. Ya, semua manusia darahnya merah. Nah, kemudian dari darah merah ini ketika tercampur dengan dosa, dosa itu apa saja ya? Mencuri, kalian sebagai siswa, mencontek, berbohong kepada guru, kepada teman, kepada orang tua. Terus dosa apa lagi? Dosa berkelahi, dosa membentak-bentak orang tua. Siapa di sini yang pekerjaannya yang sering bentak-bentak orang tua? Ma, bukuku mana? Ma, makan. Ma, susu. Itu dosa loh anak-anak, melawan orang tua, bentak-bentak orang tua. Terus dosa apa lagi? Dosa yang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah mengaku beragama Kristen, tapi tidak pernah ke sekolah minggu, tidak pernah ke gereja. Katanya murid Tuhan Yesus, tapi kok tidak mau mengikut Tuhan Yesus? Ya, nah coba Bu Heni masukkan ketika darah kita dimasukkan dosa-dosa tadi, seperti apa ya? Ini dosa darah yang tadi sudah dimasukkan dosa. Dosa mencuri, dosa berbohong, dosa bentak-bentak orang tua, bentak-bentak guru, bentak-bentak orang yang lebih tua, bentak nenek, kakek, oma, opa. Itu juga berdosa, tidak boleh. Terus akhirnya darahnya jadi apa? Jadi hitam. Ya, karena banyak dosa. Nah, tadi Bu Heni sampaikan bahwa upah dosa adalah apa? Adalah maut. Ya. Nah, kita tidak bisa karena sudah penuh dengan dosa, bisa kita masuk surga. Tidak bisa. Upah dosa adalah maut. Kita meninggal. Ya. Nah, anak-anak, ketika kita penuh dengan dosa, kita tidak bisa selamat. Siapa yang bisa menyelamatkan? Iya, darah Tuhan Yesus di kayu salib.
banyak dosa menjadi keruh, menjadi hitam, coba Bu Heni masukkan darah Yesus. Ya, Bu Heni tuang di dalam botol ini. Ya, anak-anak, Bu Heni tuang darah Yesus ke dalam botol ini. Nanti kita bisa melihat reaksinya. Nah, anak-anak bisa kelihatan? Ya, kita tunggu waktunya. Nanti air ini akan menjadi putih. Nah, ini ibarat darah kita. Merah, kemudian dengan banyak dosa setiap hari. Coba kalian hitung, sehari kalian sudah melakukan berapa dosa? Itu sehari, 1 minggu, 1 tahun. Ya, banyak dosa-dosa kita. Kita masukkan tadi darah Yesus, kita tunggu darah yang merah, hitam, nanti kembali menjadi putih. Anak-anak, ini apa maksudnya? Darah kita ketika kemasukan dosa-dosa kita. Upah dosa adalah maut. Berarti kita tidak bisa masuk surga. Berarti kita tidak selamat. Siapa yang bisa menyelamatkan? Iya, Tuhan Yesus di kayu salib. Harusnya kita yang berdosa yang disalib, tetapi Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Nah, anak-anak, marilah kita yang sudah mengaku Kristen, kita rajin datang ke sekolah minggu, kita rajin datang ke gereja. Ya, terima kasih kalian sudah respon. Nah, anak-anak, di penghujung firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, sebagai ayat hafalan diambil dari Roma pasal 6 ayat 23. Bu Heni bacakan, kalian nyimak ya, mendengarkan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, anak-anak, seperti yang sudah Bu Heni peragakan, ini air yang tadinya merah menjadi gelap karena dosa. Kemudian Bu Heni masukkan darah Yesus, ya, tadi dari berpudar, warnanya pudar-pudar, sekarang menjadi putih. Nah, seperti kita, ketika kita sudah berdosa, kita mengikuti, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, itu akan ubahkan kita sehingga kita bisa, darah kita bisa putih, kita bisa masuk di dalam surga karena Tuhan Yesus sebagai jembatan kita. Ya, anak-anak, mari kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Yesus sudah bangkit sehingga kami boleh bersorak bersukaria karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menyelamatkan kami semua umat manusia yang berdosa, yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang ubahkan kami agar kami memperoleh kehidupan baru ketika Engkau bangkit.
Engkau ubahkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat kepada Engkau. Anak-anak Tuhan yang mau mengubah hati kami. Bapa di dalam surga, karena kami percaya di dalam hidup kami ada kehidupan baru bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau tolong anak-anak-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang selama ini menjauh dari Engkau Tuhan, Engkau Allah yang ketuk, yang gerakkan, supaya mereka boleh rajin sekolah minggu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk segala pergumulan di dalam anak-anak-Mu. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang menolong tepat pada waktunya. Kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, demikian anak-anak renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadikan pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur dengan memberikan persembahan dan diiringi pujian Yesus disalib. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah bangkit dan hidup untuk kami. Kami membawa persembahan ini dengan penuh sukacita. Tolong pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, Yesus telah bangkit. Mari kita pulang dengan hati yang penuh dengan sukacita dan semangat, karena kita percaya bahwa Yesus telah hidup. Hidup-hidup selamanya. Hidup, hidup selamanya. Yesus tuh hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup selamanya. Yesus tuh hiduplah. Haleluya, oh haleluya. Yesus ku hiduplah selamanya. Haleluya, oh haleluya. Yesus ku hiduplah. Teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami selama-lamanya. Berkati kami agar kami bisa menjadi saksi kepada